Halo Sapo, selamat datang kembali di channel Bumi Lasura di mana sejarah kembali bernyawa. Hari ini kita akan membahas sebuah konflik sejarah yang mungkin tak banyak diketahui, yakni perang Toraja dan Bone. Jangan lewatkan sampai akhir karena kisah ini menyimpan intrik, keberanian, dan politik kerajaan yang kompleks. Di tanah Sulawesi yang luas dan penuh warna terbentang dua dunia yang berbeda, Bone, kerajaan maritim Bugis yang kuat dan ekspansionis, serta Toraja, wilayah pegunungan dengan budaya agraris yang menjaga adat dan spiritualitas leluhurnya. Tapi sejarah tak selalu membiarkan dua dunia yang berbeda itu hidup berdampingan dalam damai. Menurut kamu, apakah semua kerajaan berhak memperluas wilayah kekuasaan atas nama kejayaan? Atau seharusnya semua budaya dibiarkan berkembang tanpa intervensi kekuasaan luar? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kerajaan Bone pada abad ke-17 hingga 18 berkembang menjadi kekuatan besar setelah berhasil mengalahkan kerajaan Goa melalui perjanjian Bungaya. Namun kejayaan ini menumbuhkan ambisi baru, dominasi atas wilayah-wilayah daratan tinggi termasuk Toraja. Bone mulai menganggap wilayah pegunungan sebagai bagian dari tanah adat Bone, meskipun masyarakat Toraja memiliki sistem pemerintahan dan spiritualitas sendiri. Disinilah konflik mulai mendidih. Suku Toraja yang hidup dalam masyarakat adat dengan struktur sosial yang kuat menolak tunduk pada Bone. Mereka menolak membayar upeti, menolak tunduk pada hukum luar yang mengganggu tatanan spiritual mereka. Penolakan ini dibalas dengan agresi militer. Pasukan Bone yang dipimpin oleh elit perang kerajaan mulai melakukan ekspedisi militer ke wilayah Toraja. Perang pun pecah, tapi bukan perang biasa. Ini adalah perang harga diri, perang keyakinan, dan perang mempertahankan tanah leluhur. Dalam berbagai catatan Belanda dan lisan masyarakat, disebutkan bahwa pertempuran antara Bone dan Toraja berlangsung dalam beberapa gelombang, kadang berlangsung kecil, kadang meledak besar-besaran. Salah satu momen paling berdarah terjadi di wilayah Berupu dan Bituang. Disinilah pasukan Bone mencoba merebut benteng alami yang dijaga para pejuang adat Toraja. Darah bertumpahan, pasukan Bone dibuat frustasi oleh taktik gerilya Toraja yang mengenali setiap lekuk gunung. Di pertengahan abad ke-19 Belanda mulai ikut campur. Mereka melihat perang antara Bone dan Toraja sebagai celah untuk memperkuat kendali atas Sulawesi Selatan. Mereka mendukung misi kristenisasi di Toraja dan mulai membangun sekolah serta gereja sebagai bentuk peradaban. Tapi di sisi lain mereka menahan ekspansi Bone agar tidak merusak stabilitas kolonial. Konflik perlahan mereda, bukan karena kekalahan mutlak, tapi karena strategi politik dan perubahan zaman. Tapi luka sejarah tetap tersimpan di antara kedua masyarakat. Meski tidak banyak dibukukan, perang Toraja dan Bone meninggalkan bekas dalam nyanyian, syair, dan kisah rakyat. Ada yang menyebutnya penjajahan, ada yang menyebutnya perlawanan suci. Tapi satu yang pasti, kisah ini mengajarkan kita bahwa identitas, spiritualitas, dan tanah air bisa menjadi sumber kekuatan yang tak tergantikan. Lalu, siapa yang benar? Siapa yang salah? Atau mungkin sejarah tak selalu tentang menang dan kalah, tapi tentang memahami manusia dan tanah tempat mereka berpijak. Perang Toraja dan Bone adalah salah satu fragmen dari mozaik besar sejarah Sulawesi yang belum sepenuhnya terungkap. Kalau kamu hidup di masa itu, apakah kamu akan memilih membela adat leluhur seperti orang Toraja atau membela kejayaan kerajaan seperti Bone? Tulis pendapatmu dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten sejarah lainnya di channel Bumi Lasura. Sampai ketemu dan salam sejarah.